Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ani. Hai Sita. Udah lama datangnya? Enggak kok, barusan. Udah belajar belum? Belum nih. Bangun datang. Bangun dah. Bangun dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini izinnya Ibu ya? Iya, Bu. Ya, Ibu masuk ya? Baik, akan Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Ibu akan mengecek semangat kalian sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Apabila Ibu bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Kalian menjawab, sehat, semangat, luar biasa. Sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, akan Ibu mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, semangat, luar biasa. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Baik, Ibu akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah semua siswa di kelas ini hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Satu tidak hadir, Bu. Oh, ada satu ya yang tidak hadir. Iya, Bu. Siapa? Faza, Bu. Faza. Oh iya, baik. Yang lain sehat ya, alhamdulillah. 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 Anak-anak, di kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai materi jurnal umum. Anak-anak, mohon perhatiannya ya. Perhatikan slide di sebelah Ibu ini. Seperti yang Ibu bilang pada minggu kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai materi jurnal umum. Ya, apa itu jurnal umum? Apakah kalian sudah mempelajarinya? Belum, Bu. Belum tahu, belum. Ya, untuk kali ini tidak apa-apa kalian belum mempelajarinya. Ibu harap untuk kedepannya sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, kalian sudah membaca materinya terlebih dahulu, sehingga ketika di kelas kalian lebih mudah untuk memahaminya. Dan apabila dalam belajar sendiri itu kalian menemukan kesulitan, kalian bisa tanyakan ketika di kelas setelah Ibu menerangkan. Begitu ya? Baik, Bu. Baik. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada bab jurnal umum ini? Yaitu yang pertama, pengertian dari jurnal umum. Lalu yang kedua, fungsi dari jurnal umum. Yang ketiga, bentuk jurnal umum. Dan yang keempat, contoh soal dari jurnal umum. Kita masuk ke submateri pertama, yaitu pengertian jurnal umum. Pengertian dari jurnal umum, yaitu jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan sebagai tempat untuk mencatat setiap bukti transaksi yang timbul akibat transaksi keuangan di suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, ini maksudnya, jadi perusahaan itu melakukan transaksi yang melibatkan keuangan ya. Transaksi tersebut
Biasanya dicatat dalam bukti transaksi seperti nota, lalu struk pembelian, faktur, dan sebagainya. Lalu dari bukti transaksi tersebut nanti dicatat di sebuah jurnal. Nah, begitu. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat jurnal umum, yaitu yang pertama, nama akun. Nah, nama akun ini kita sudah bisa menentukannya ya dari pertemuan minggu lalu mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi, akun mana saja yang melibatkan kas, dan akun mana saja yang melibatkan utang, melibatkan piutang, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu nilai transaksi. Nah, nilai transaksi ini wajib hukumnya sama dengan nilai yang tercatat pada bukti transaksi. Lalu yang ketiga, sisi pencatatan transaksi. Nah, sisi pencatatan transaksi ini nanti akan kita pelajari di sub materi ketiga, yaitu bentuk jurnal umum. Apa saja sih sisi-sisinya? Lalu yang kedua yaitu fungsi jurnal umum. Nah, bisa kalian lihat kan di pojok sana itu ada cat holisstrukmatif. Nah, cat holisstrukmatif ini adalah akronim yang nantinya memudahkan kalian dalam menghafal kelima fungsi jurnal umum. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan ini artinya jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap bukti transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Lalu yang kedua, fungsi historis. Fungsi historis ini disebut juga dengan fungsi kronologis. Artinya, pencatatan transaksi dilakukan sesuai dengan urutan tanggal terjadinya transaksi. Jadi, pencatatan jurnal didasarkan pada urutan terjadinya setiap transaksi yang dapat terlihat pada bukti transaksi. Misalnya dimulai dari yang paling awal, transaksi paling awal tanggal 1, lalu transaksi kedua tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada fungsi analisis. Jadi ini maksudnya pencatatan dalam jurnal umum merupakan hasil analisis dari transaksi yang melibatkan transaksi berupa debit maupun kredit dari akun yang terpengaruh. Lalu yang keempat ada fungsi instruktif. Ini artinya catatan dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan kaidah penulisan jurnal umum. Lalu yang terakhir ada fungsi informatif. Ini artinya catatan dalam jurnal umum memberikan penjelasan mengenai bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Nantinya, informasi dari jurnal umum ini dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Nah, seperti biasa di tengah-tengah penjelasan Ibu akan ada kukan atau kuis dadakan. Bagi siswa yang mengacungkan tangan terlebih dahulu akan Ibu tunjuk, dan apabila menjawab dengan benar akan mendapatkan tambahan nilai keaktifan. Ayo anak-anak, silakan, siapa yang ingin menjawab pertanyaan ini? Fungsi informatif dari jurnal umum memberikan penjelasan tentang titik-titik dan ditujukan untuk pihak titik-titik. Ayo, siapa yang berani? Saya Bu. Ya, Cita. Ya, silakan. Dijawab dari tempat duduk kamu saja, tidak usah maju, tidak apa-apa. Jadi, menurut saya, fungsi informatif dari jurnal umum memberikan penjelasan tentang bukti transaksi yang ditujukan kepada pihak yang membutuhkan. Baik, Ibu rasa jawabannya kurang lengkap, tapi sudah baik kok. Ya, sudah baik. Ibu hargai usaha kamu. Tetap semangat belajar ya. Jangan putus asa. Baik, Bu. Aplaus untuk Cita. Silakan, mungkin temannya ada yang ingin menambahkan.
Saya Bu, saya Bu. Ya, Ani, silahkan. Jadi, fungsi informatif dari jurnal umum memberikan penjelasan tentang bukti pencatatan transaksi yang terjadi dan ditujukan untuk pihak yang berkepentingan seperti pihak internal dan eksternal. Ya, betul sekali jawaban dari Ani. Itu tadi ya, teman-teman sudah paham kan? Ya, terima kasih Ani atas jawabannya. Semoga tetap terus semangat belajarnya. Mari kita beri aplaus untuk Ani. Lalu kita beranjak ke submateri selanjutnya, yaitu bentuk jurnal umum. Dapat kita lihat di atas tabel terdapat judul, yaitu jurnal umum. Lalu kita lihat pada tabelnya, di sebelah paling kiri terdapat tanggal, di sebelahnya terdapat nama akun, di sebelahnya terdapat nomor akun, di sebelahnya terdapat debit, dan di sebelahnya terdapat kredit. Nah, kita perhatikan lebih lanjut di bagian nama akun, di kolom nama akun ya. Jadi terdapat debit, kredit, dan keterangan. Nah, kredit itu sesuai kaidah ditulisnya menjorok lebih dalam ya daripada debit. Lalu di bawah keduanya terdapat keterangan. Keterangan ini misalnya dari bukti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi dibeli perlengkapan sebesar 50.000. Bisa juga dibayar hutang kepada PTA sebesar 100.000. Seperti itu ya contoh keterangannya. Lalu kita lihat di bawah tabel terdapat keterangan. Nah, di keterangan ini terdapat harta plus D min K. Ini maksudnya apa sih? Anak-anak ada yang tahu nggak? Ya Bu, jadi harta kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Ya, betul sekali. Jadi harta apabila bertambah itu kita masukkan di kolom atau sisi debit. Sedangkan apabila harta itu berkurang, kita masukkan di kolom atau sisi kredit. Nah, begitu pula yang seterusnya ke bawah. Lalu terdapat informasi tambahan. Terdapat akun-akun berupa akumulasi penyusutan aset tetap yang merupakan kontra aset dari beban penyusutan aset tetap. Ya, silakan kalau ingin bertanya. Apa itu penyusutan, Bu? Jadi, penyusutan itu adalah perkiraan pengurangan nilai dari suatu aset tetap yang dihitung berdasarkan masa manfaatnya. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita pelajari nanti di bab jurnal penyesuaian ya. Nah, untuk yang tadi dari informasi tambahan, apakah kalian sudah ada yang bisa menggambarkan bagaimana nanti penjurnalannya? Ibu tunjuk ya. Ya, Dino ya. Ya, Dino silakan. Saya Bu. Bagaimana sih penulisan dari informasi tambahan yang tadi Ibu jelaskan? Menurut saya, jadi beban penyusutan aset tetap itu dimasukkan di kolom debit dan akumulasi penyusutan aset tetap di kolom kredit. Ya, betul sekali Dino. Yes. Terima kasih untuk jawabannya. Mari kita beri aplaus untuk Dino. Jadi begitu ya, kontra aset itu maksudnya berlawanan. Jadi beban seperti tadi yang dijelaskan, beban apabila bertambah selalu berada, kita letakkan di sisi debit ya. Jadi apabila di debitnya beban penyusutan aset tetap, maka di bagian kredit kita tulis akumulasi penyusutan aset tetap. Begitu. Nah, ada kukan lagi nih. Nah, kita lihat ya soalnya. Berikan salah satu contoh dari transaksi yang melibatkan penyusutan dan bentuk jurnalnya. Ayo anak-anak. Oh ya, kali ini peraturannya berbeda ya dari kukan yang tadi. Untuk kukan kali ini, siapa yang membunyikan bel paling unik menggunakan suara dari mulut?
bisa berkesempatan untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan tadi. Seperti biasa, apabila jawabannya benar, akan Ibu berikan tambahan nilai keaktifan. Ayo, siapa? Terus Bu, saya Bu. Saya bisa. Ya, sepertinya Cita nih yang paling unik. Ayo silakan maju untuk menjawab ke depan. Yes, pilih. Hai teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan kukan dari Bu Anggun. Berikan salah satu contoh dari transaksi yang melibatkan penyusutan aset tetap. Nah, jadi contoh bentuk transaksinya yaitu pada 2 Maret 2020 Bu Jessica memperhitungkan penyusutan kendaraan sebesar 150.000. Jadi bentuk jurnalnya yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar 150.000 di kolom debit dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 150.000 di kolom kredit. Seperti itu. Ya, bagus sekali jawaban dari Cita. Jadi seperti itu ya contoh jurnal yang melibatkan penyusutan. Terima kasih Cita. Mari kita berikan applause untuk Cita. Silakan kembali. Nah, kita tiba di penghujung submateri jurnal umum ini. Silakan perhatikan di slide, terdapat satu contoh soal, yaitu buatlah persamaan dasar akuntansi dari aktivitas perusahaan di bawah ini. Pada tanggal 1 Maret, Panwin membuka usaha jasa mobil Jos Gandos dan menginvestasikan uang sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 5 juta. Langsung kita lihat di jurnal umumnya saja ya. Tanggal 1/3, nama akunnya, karena investasi uang, jadi uangnya masuk di perusahaan, jadi cash di debit sebesar 10 juta, lalu peralatan masuk di perusahaan, peralatannya bertambah sebesar 5 juta di debit. Nah, karena ini merupakan investasi awal di perusahaan, jadi yang dikredit adalah modal awal sebesar total dari kas dan peralatan tadi, yaitu sebesar 15 juta di sisi kredit. Lalu tanggal 3 Maret diterima pinjaman dari Bank Cihuy sebesar 3 juta. Nah, karena diterima pinjaman berarti uang masuk di perusahaan, berarti kasnya bertambah. Akan tapi, nah karena ini merupakan pinjaman, jadi ini yang dikredit merupakan utang bank senilai 3 juta. Lalu tanggal 4 Maret dibeli perlengkapan bengkel seperti oli gemuk sebesar 500.000 tunai. Nah, perlengkapan perusahaan bertambah berarti harta bertambah di sisi debit. Lalu karena secara tunai berarti kas di perusahaan berkurang kan, jadi kasnya berkurang di sisi kredit, harta berkurang di sisi kredit. Lalu tanggal 5 Maret diterima pendapatan jasa sebesar 250.000. Nah, karena diperoleh pendapatan berarti uang masuk ke perusahaan berupa kas, kita letakkan di sisi debit sebesar 250.000, dan pendapatan apabila bertambah kita letakkan di sisi kredit tadi kan, jadi pendapatan di sisi kredit sebesar 250.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 6 Maret dibeli furnitur untuk bengkel sebesar 150.000 kredit. Nah, furnitur ini merupakan peralatan. Ya, peralatan perusahaan bertambah di sisi debit sebesar 150.000, dan karena ini secara kredit berarti utang. Nah, kita letakkan utang usaha di sisi kredit sebesar 150.000. Lalu tanggal 9 Maret diambil uang perusahaan sebesar 50.000 untuk keperluan pribadi pemilik. Nah, keperluan pribadi pemilik tadi berupa priver.
Nah, privo ini apabila bertambah kita letakkan di sisi debit sebesar 50.000. Karena uang perusahaan berkurang, jadi kas berkurang di sisi kredit sebesar 50.000. Tanggal 11 Maret dibayar beban listrik sebesar 200.000. Nah, beban tadi selalu apabila bertambah berada di sisi debit ya. Jadi di sisi debit beban listrik sebesar 200.000 dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 200.000. Lalu yang terakhir, 12 Maret telah dilakukan jasa terhadap mobil milik Bapak Joni sebesar 100.000 dibayar kemudian. Nah, karena dibayar kemudian berarti tidak ada uang yang masuk ke perusahaan kan. Jadi ini merupakan piutang yang dimiliki oleh perusahaan Jos Kandos ini. Jadi piutang apabila bertambah berada di sisi debit sebesar 100.000 dan pendapatan jasa berada di sisi kredit sebesar 100.000. Seperti itu. Nah, untuk memperluas pemahaman anak-anak mengenai materi jurnal umum, kita akan melakukan kerja kelompok. Nah, mekanisme dari kerja kelompok ini seperti apa? Nah, strategi yang Ibu gunakan dalam kerja kelompok kali ini adalah strategi number heads together atau kepala bernomor. Jadi untuk jumlah siswanya di kelas ini ada 7 ya sebenarnya, tapi 1 tidak masuk, jadi tinggal 6. Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi Ibu akan membaginya secara menunjuk ya. Ani, Beni, dan Dino itu 1 kelompok ya. Untuk Cita, Edo, dan Hana 1 kelompok ya. Nah, setelah itu silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil gulungan kertas yang Ibu sediakan ini. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 gulungan kertas ya. Nah, silakan ke sini. Ambil yang ini. Kalau gitu aku ambil yang ini dong. Nah, gulungan kertas ini merupakan satu transaksi yang Ibu bagi menjadi 2 bagian. Kelompok mana yang mendapatkan gulungan kertas dengan judul di atasnya, berarti kelompok tersebut menjadi kelompok 1, yang otomatis menjadi kelompok yang pertama maju untuk menjelaskan jawabannya ke depan. Lalu selanjutnya sisanya bagian bawahnya yaitu kelompok 2 menjelaskan setelah kelompok 1 menjelaskan. Begitu ya. Baik, Bu. Ibu beri waktu kalian selama 3 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Dipersilakan. Anak-anak, pastikan setiap anggota kelompok mengerti itu ya, cara pengerjaannya ya. Jadi kalian harus saling sharing satu sama lain agar sama-sama mengerti dan paham. Ya, waktunya sudah habis. Berhenti semuanya. Ya, berhenti berdiskusinya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke sini. Maju ke meja Ibu. Silakan memilih di antara tiga lotre ini berapa nanti yang didapat, maka anak yang bernomor itu akan sebagai perwakilan untuk menjelaskan di papan. Duh, nomor 3. Ya, berarti aku yang maju. Ya, ternyata Ani ya. Ya, silakan Ani untuk menjawab pertanyaannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, saya di sini perwakilan dari kelompok 1.
akan menjelaskan tentang membuat jurnal umum. Soalnya sebagai berikut. Perusahaan milik Bani memiliki transaksi selama bulan Juli tahun 2019 sebagai berikut. Pada tanggal 2 Juli, Bani memulai usahanya dengan investasi awal berupa uang tunai sebesar 5 juta dan peralatan kantor sebesar 10 juta. Jadi saya akan menjawab, saya akan membuat jurnal umum. Judulnya jurnal umum. Nah, terus akan saya buat tabelnya. Nanti di sini ada tanggal, ini nama akun, ini nomor akun, ini kredit, ini kredit. Yang tadi masukkan tanggal 7 Juli. Lalu lanjut, pertama, minta kasihkan uang tunai berarti karena uang tunai masih besaran, jadi kasih silakan dari sebenarnya uang kredit sebesar 5 juta. Berarti 5 juta. Peralatan kantor 10 juta, dan peralatan ini kalau harus diapakan, peralatan kantor sebesar 10 juta, peralatan kredit sebesar 10 juta. Jadi kalau karena ini salah, jadi peralatan bisa menawar itu adalah kredit kalau kredit. Jadi kita bisa masuk dalam ini terus kalau aman. Peralatan sebesar kasih silakan lagi, yaitu sebesar 5 juta. Nah, itu yang lebih itu, tanya itu sebesar 5 juta. 5 Juli naik untuk berapa sekitar garis 10.000. Yang sebelum mana 5 Juli jadi kalau ada kesempatan jadi kali seluruhan sebesar garis 10.000 baru debit. Nah, terus ini naik lagi kalau misalnya bukan jadi tertulis garis 6 baru debit sebesar 150.000. Jadi seperti ini. Ada tanggapan dari kelompok 2 mungkin mengenai jawaban dari kelompok 1? Apakah sudah benar menurut kalian? Menurut kami sudah benar, Bu. Ya, menurut Ibu juga sudah betul, bagus sekali. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Silakan untuk mengambil lotrianya. Nomor siapa yang akan maju? Saya, Bu. Ya, ternyata Cipa. Ya, silakan Cipa untuk menjelaskan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Nah, selesai. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 mengenai jawaban dari kelompok 2? Apakah sudah betul menurut kalian? Sudah benar, Bu. Ya, baik. Menurut Ibu juga sudah betul sekali jawabannya, bagus. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Nah, bagaimana anak-anak, menyenangkan bukan? Pembelajaran di kelompok kali ini. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Nah, itu tadi kerja kelompoknya sudah baik sekali ya. Kalian sudah cukup antusias. Nah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Mungkin apa yang masih kurang paham atau kurang mengerti bisa ditanyakan kepada Ibu. Belum, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan mengenai apa yang telah ia pahami dari materi jurnal umum tadi. Silakan Cita. Oh, saya, Bu. Baik, Bu. Jadi, menurut pemahaman saya mengenai materi jurnal umum, jadi jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. Terus, jurnal umum memiliki 5 fungsi categori strukturmatif, yaitu fungsi pencatatan,
fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Nah, untuk bentuknya, itu memiliki keterangan sendiri-sendiri. Jadi misalnya kalau untuk akun harta, apabila bertambah di debit berkurang di kredit, utang bertambah di kredit berkurang di debit, dan seterusnya. Seperti itu Bu, menurut pemahaman saya. Nah, bagus sekali tadi pemahaman dari Cita. Semoga teman-teman yang lain juga telah memahaminya ya. Nah, apabila kalian masih belum paham, tapi kalian malu-malu untuk bertanya di kelas, nanti bisa menghubungi ibu, ya, menghubungi ibu langsung lewat WhatsApp bisa, ya. Baiklah, kalau begitu akan ibu berikan kesimpulan. Jadi jurnal umum adalah sebuah tempat untuk mencatat setiap bukti transaksi keuangan yang terjadi di suatu perusahaan secara kronologis. Lalu untuk mengenai pembelajaran secara keseluruhan pada hari ini, ibu rasa kalian sudah cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran yang ibu lakukan di kelas, sudah cukup antusias. Jaga terus keantusiasan kalian dengan terus belajar, dan jangan pernah menyerah untuk menggapai apa yang kalian inginkan. Oh ya, untuk tugas rumah, ibu akan memberikan tugas rumah. Silakan buka buku paket halaman 323. Nah, di sini ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Silakan dikerjakan semuanya di buku catatan kalian. Minggu depan akan kita bahas bersama di kelas. Nah, pembelajaran hari ini telah usai. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatian yang telah diberikan. Semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ibu dalam menerangkan terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.